Perkenalkan, nama saya Alicia Octavia Sari, NPM 18504.009. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari evolusi. Kata evolusi berasal dari bahasa Latin, yaitu evolver, membuka atau membuka gulungan, untuk mengungkapkan atau mewujudkan potensi yang tersembunyi. Menurut KBBI, memiliki arti perubahan, pertumbuhan, dan juga perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Menurut definisi, maka evolusi bisa didefinisikan sebagai sebuah teori yang membahas mengenai perubahan dan juga perkembangan makhluk hidup, asal-usul serta keterkaitan antara genetika makhluk hidup dengan yang lainnya. Dalam teori ini, evolusi, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi 3 proses, yaitu variasi, reproduksi, dan juga seleksi alam. Menurut teori Darwin, terdapat beberapa spesies. Yang pertama, spesies tidak dapat diciptakan dalam bentuk yang sekarang ini, tetapi berevolusi dari spesies nenek moyang. Lalu, yang kedua, jika seluruh individu spesies berhasil bereproduksi, populasi spesies tersebut akan meningkatkan secara tidak terkendali. Lalu yang ketiga, spesies itu dapat pada dasarnya memiliki fertilasi yang sangat tinggi. Lalu yang keempat, populasi cenderung tetap dari tahun ke tahun. Lalu yang kelima, sumber makanan yang ada akan terbatas. Maka terjadinya perjuangan secara implikasi di antara spesies-spesies untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah tiada duanya organisme spesies yang spesies mirip dengan satu dengan yang lainnya. Lalu, menurut teori Yahya, terdapat beberapa pengertian. Yang pertama, jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah pada ikan, paus, burung, dan lain-lain. Lalu yang kedua, tiap-tiap individu hidup tidak berdekatan satu sama lain dan tidak diturunkan dalam leluhur yang sama. Seleksi alam adalah kaidah yang berlaku di alam tetapi tidak pernah menghasilkan spesies yang baru. Lalu yang ketiga, tidak ada mutasi yang memberikan keuntungan berupa peningkatan kelestarian makhluk hidup. Yang keempat, catatan fosil tak menunjukkan adanya bentuk transisional, tapi menunjukkan pencipta tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah. Lalu akan dilanjutkannya oleh teman saya. Selanjutnya, saya Desti, NPM 1850410, akan membahas mengenai bukti evolusi. Para peneliti telah melakukan banyak penelitian-penelitian, tentunya dari berbagai sudut pandang ilmu yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk memperoleh kebenaran teori evolusi. Bukti-bukti yang telah ditemukan oleh para peneliti ini kemudian dianggap sebagai suatu petunjuk untuk adanya fenomena evolusi. Antara bukti-bukti tersebut, yang pertama yaitu bukti paleontologi. Paleontologi itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari mengenai fosil. Dan fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang hidup di masa lampau dan terawetkan secara alami. Dengan ditemukannya fosil-fosil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa lampau terdapat makhluk hidup yang tentunya berbeda dengan makhluk hidup zaman sekarang karena telah terjadinya evolusi. Salah satu fosil terlengkap yang pernah ditemukan yaitu fosil kuda Oipus. Bukti yang kedua yaitu anatomi perbandingan. Seperti yang kita tahu bahwa anatomi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai struktur tubuh bagian dalam makhluk hidup. Perbandingan anatomi ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu analogi dan homologi. Yang pertama yaitu analogi. Secara singkatnya, analogi diartikan ketika dua organ memiliki bentuk dasar yang berbeda, namun setelah terjadi peristiwa evolusi, menjadikan keduanya memiliki fungsi yang sama. Contohnya yaitu pada sayap burung dan kelelawar, yang mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk terbang. Yang kedua yaitu homologi. Ketika dua organ yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, namun pada awalnya memiliki kondisi yang sama.
Contoh homologi dapat kita temukan pada lengan manusia dan kaki kucing. Struktur analogi dan homologi ini menunjukkan adanya kedekatan kekerabatan atau hubungan antara suatu spesies dengan spesies yang lain. Yang ketiga yaitu embriologi. Bukti evolusi lain yang cukup kuat yaitu mengenai embriologi. Hal ini dapat kita amati dengan melihat fase-fase perkembangan embrio. Dari kelima embrio tersebut, meskipun awalnya memiliki kondisi yang sama dan hampir mirip, setelah mengalami perkembangan, maka strukturnya akan menjadi lebih kompleks. Kesamaan tersebut memperkuat dugaan bahwa makhluk hidup mengalami proses perkembangan yang mengarah pada kesempurnaan bentuk. Saya Hani Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai bukti-bukti evolusi. Selanjutnya yaitu ada biokimia perbandingan. Biokimia merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang unsur-unsur kimia serta reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Persamaan biokimia dalam organisasi hidup merupakan salah satu ciri penting yang membedakan satu organisme dengan organisme lainnya. Hasil studi biokimia menunjukkan dengan adanya homologi biokimia pada makhluk hidup yang kekerabatannya dekat. Biokimia pada makhluk hidup yang dapat menunjukkan adanya bukti evolusi yang pertama, adanya enzim sitokrom pada setiap organisme makhluk hidup. Enzim ini merupakan rantai polipeptida yang terdiri atas 104 sampai 112 asam amino. Yang kedua yaitu hormon-hormon pada sebagian besar hewan vertebrata. Sebagai contoh yaitu hormon prolaktin yang terdapat pada spesies vertebrata seperti ikan, burung, dan mamalia. Selanjutnya ada biogeografi. Biogeografi adalah yang mempelajari tentang distribusi geografi dari tanaman dan hewan. Dengan mempelajari biogeografi, kita dapat menjelaskan mengapa spesies-spesies berdistribusi dan apa bentuk distribusi yang diperlihatkan mengenai habitat dan daerah asal mula mereka. Sebagai contoh, di Australia terdapat kanguru atau marsupilami yang mempunyai kantong yang berperan sebagai tempat menyusui dan melindungi anaknya. Pada daerah biografi yang lain, kanguru itu hampir tidak ditemukan. Selanjutnya ada domestikasi. Domestikasi merupakan pengadopsian tumbuhan dan hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan hidup sehari-hari manusia. Domestikasi merupakan bukti evolusi yang muncul karena adanya campur tangan manusia. Kegiatan manusia dalam pembudidayaan tanaman maupun hewan telah melahirkan spesies-spesies baru yang memiliki sifat yang berbeda dengan nenek moyangnya. Nah, perubahan tersebut merupakan bagian dari evolusi makhluk hidup yang diciptakan oleh manusia untuk keuntungan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada sitogenetika. Sitogenetika adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sifat kromosom, perilaku kromosom selama pembelahan sel somatik dalam pertumbuhan dan perkembangan atau mitosis, dan pembelahan sel germinal dalam reproduksi atau meiosis. Kromosom juga mempengaruhi fenotip dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kromosom itu sendiri. Selanjutnya ada sitologi. Sitologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sel yang berasal dari tubuh manusia, baik yang terlepas sendiri dari permukaan epitel atau yang diambil dari berbagai tempat dengan cara tertentu. Saya Anggi Wulandari, NPM 1850452 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang bukti etologi. Etologi merupakan ilmu cabang zoologi yang mempelajari tentang perilaku hewan, tingkah laku hewan, mekanisme maupun faktor-faktor penyebabnya. Teori etologi juga mempelajari tentang perilaku manusia dalam berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi teori etologi adalah teori yang mempelajari tentang perilaku hewan dan perilaku manusia yang erat kaitannya dengan fungsi perilaku serta mempelajari pengaruh yang ditimbulkannya terhadap perilaku tersebut. Nah, selanjutnya bukti bioinformatika. Bukti bioinformatika adalah suatu ilmu ataupun metode yang mengumpulkan ataupun menganalisa data biologi menjadi DNA atau RNA. Yang keempat, penemuan fosil evolusi.
seperti yang ada gambar di atas bahwa terdapat penemuan fosil dinosaurus yang ditemukan di Argentina, penemuan fosil ular yang ditemukan di Argentina juga, dan penemuan fosil parade telapak kaki dinosaurus yang ditemukan di Skotlandia. Nah, selanjutnya situs fosil di Indonesia. Yang pertama, situs Ngandong. Situs Ngandong merupakan penggalian yang dilakukan oleh OpenNode dan menemukan belasan fosil tengkorak manusia purba tersebut. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, manusia purba itu termasuk ke dalam jenis Homo erectus. Yang kedua, situs Sangiran, yaitu situs purbakala Pleistosen yang terkenal di dunia. Situs Sangiran ini mampu menggambarkan bagaimana evolusi manusia, evolusi flora, evolusi fauna, dan lingkungan. Yang ketiga, Sambung Macan, yaitu situs yang mengandung sisa-sisa manusia purba yang jenisnya Homo erectus. Dan yang terakhir, situs Trinil, yaitu manusia purba pertama di Indonesia yang ditemukan di situs ini. Eugene Du Bois menyimpulkan bahwa manusia purba tersebut sudah dapat berjalan dengan tegak.